Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat otomotif semua, bertemu lagi di channelnya Fajar San. Ini adalah bagian dari part terakhir atau part ketiga. Bagi yang mungkin belum menonton, saya ulang, mungkin saya sampaikan di part pertama. Bisa disimak atau bisa ditonton kembali. Kita membahas tentang bagaimana eksterior dari unit Toyota Yaris Cross HEV tipe tertingginya ya yang saya bawa ini, dan juga fitur-fiturnya dari mulai membuka bagasinya, lalu bagaimana kondisi spionnya gitu ya. Lalu ada fitur apa lagi yang dari eksterior juga sudah dibahas tuntas di part pertama. Lalu kita beralih ke part yang kedua yang agak panjang videonya karena memang mengupas tuntas kondisi interior dan juga fitur-fitur dari teknologi yang disematkan pada mobil hybrid ini, di mana mobil ini bisa dibilang mobil hybrid termurah yang bisa menyebabkan kita hemat BBM ya. Dengan kondisi SUV compact tapi kita bisa dapatkan kondisi irit BBM ya. Dan pada part kedua juga sudah disampaikan mengenai konsumsi BBM untuk satu kali keberangkatan. Namun untuk di video terakhir ini akan diulas mengenai kondisi menjadi penumpang, baik yang duduk di depan ataupun juga bagaimana rasanya duduk di bagian belakang. Dan juga saya akan sampaikan hasil akhir dari konsumsi BBM sampai dengan pulang nanti ya. Dan jika ada yang masih kurang, jangan sungkan tuliskan di kolom komentar, nanti akan saya bahas untuk di video lebih lanjut. Selengkapnya mari kita saksikan video hari ini. Oke, jadi dari tadi kita sudah banyak bicara saat mengemudi. Nah, saat ini saya berada di posisi penumpang tapi berada di depan nih ya. Sekarang yang nyetir adalah Bro Tommy. Siap. Nah, sekarang saya berada di samping, berada di rasanya untuk tinggi 180 cm yang jelas kaki ya, kita lihat ya kaki saya. Turun terus ya bang? Ya, posisi pulang kita akan turun terus. Nah, ini kita lihat nih, kaki saya untuk 180 cm jelas tidak semuanya ditopang kaki saya ya. Tuh lihat, ada, bisa kelihatan lah. Masih ada beberapa sentimeter kaki saya tidak tertopang seluruhnya. Dan untuk merasakan posisi di sini jelas nyaman ya. Tidak posisinya tidak perlu kayak dipeluk ya? Iya kayak dipeluk lah ini. Dan ini untuk tidur kita jadi nggak kemana-mana ya dengan pelukan seperti ini ya. Kan biasanya kadang-kadang kita kalau lagi tidur gitu kan suka bergeser kemana gitu kan, kiri kanan. Nah ini dengan bentuk yang agak memeluk begini nih, kita jadi juga badan kita nggak terlalu banyak terbanting ke kiri ataupun ke kanan gitu ya. Nah itulah kurang lebihnya. Nah, selain rasanya di posisi depan, saya juga ada sesuatu hal nih yang mau saya sampaikan terkait temuan saya nih. Oke, lanjut. Nah, ini saya akan coba mengulas beberapa hal nih ya terkait dengan kondisi di depan. Nah, ini kan posisinya, nah ini enak sekali nih. Tuh. Jadi untuk berkaca masih bisa. Nah, ini ada posisi ruang sisa dari konsol atau tempat penyimpanan ya, ruang-ruang penyimpanan. Ini nggak digas loh, coba. responsif sekali ya ini. Nah ini sekarang kita turunan nih, berbalik arah ya. Dengan posisi ini bakal lebih irit nih ya. Tuh. Nah ini nih yang sangat disayangkan adalah mengenai kondisi di sini nih ya. Nah ini kenapa di sini ada kabel di depan? Ternyata kalau saya cobain ini di posisi konsol di tengah yang ada buat colokan mengisi baterai handphone,
Ini tidak seperti di Veloz ya, yang cukup untuk memasukkan handphone saya ini dan bisa ditutup juga. Nah kalau ini nggak bisa nih, mentok nih. Jadi ini mentok nih seperti yang terlihat ya, ini mentok nih. Posisi konsol box tengah yang ada colokan untuk mengisi baterai mungkin bisa masuk untuk kondisi HP di bawah ini ya. Ini yang saya gunakan adalah Oppo Reno 10 kali zoom ya. Ada Oppo Reno 10X zoom ya, ini nggak bisa ditutup jadinya kalau saya mau ngecas. Nah, atau kita bisa pilih dari depan untuk mengecas HP kita ya. Tapi kalau di depan ini terlalu rame jadinya nanti ya. Pengennya tadinya di sini saya pikir bisa tertutup dengan rapat. Untuk minuman jelas kita masih bisa naruh minuman 2 dan lain-lainnya nih seperti yang bisa terlihat ya, ini ada panoramik yang membuat kita jauh lebih lega, terkesan lega ya. Meskipun ini belum atau tidak bisa dibuka ya, seperti yang sudah disampaikan, ini untuk ajang kampanye nggak bisa dibuka dan tidak bisa untuk say hi ke para pemilih, rakyat gitulah kurang lebihnya ya. Nah, sekarang coba saya akan pindah ke bangku belakang untuk merasakan bagaimana sensasi duduk di bangku belakang. Oke, Bro Tommy sekarang berada di depan. Siap. Sendirian ya. Sekarang saya mencoba posisi duduk di belakang. Ini ada panoramiknya. Meskipun ini kalau bagi saya yang tingginya 180, ini pantauan saya ketutup sama ini nih, agak ketutup sedikit ya. Jadi agak tidak terlalu terlihat lega bagi saya yang duduk di belakang. Jadi agak tertutup dengan ini nih, ada gundukan ini nih. Apalagi yang dirasakannya kalau untuk mengenai tempat duduk di belakang, ini berbeda dengan posisi penumpang di depan ya. Kalau di mana penumpang di depan itu kan ada sesuatu hal yang begitu terasa memeluk. Tapi untuk di belakang ini nggak ada, bro. Empuk tapi ya. Coba nih ya, saya perlihatkan ini empuk. Kalau posisi empuk sih jangan ditanya sih. Ya, empuk, dan ini juga kayaknya rasanya bahannya sama dengan yang di depan. Artinya kemungkinan besar ketika duduk di belakang juga kita tidak akan merasakan panas seperti yang sudah saya rasakan dalam perjalanan. Itu tidak terasa panas. Namun di belakang ini tidak ada posisi memeluk ya. Jadi ini memang sesuatu hal yang berbeda dibanding dengan yang kita rasakan duduk di penumpang depan. Apalagi ya? Oh, ini di bagian ini ada ya. Ini dia. Ini ada posisi untuk menyimpan air minum dan juga untuk tangan kita agak bersantai. Jadi kalau dalam perjalanan kita santai banget nih bisa nih. Nah, ini di masing-masing juga di sini ada 3 penyanggah kepala kita. Dan ini rasanya masih relatif nyaman untuk tidur ya. Jadi kalau dibawa kita menjadi penumpang yang santai, misalkan lagi disetirin kita capek, kita tidur nyenyak dulu gitu ya, bro, sorry ya bro, tidur dulu bro, gitu. Masih enak, masih nyaman ya. Jadi di posisi kita tangan kirinya ada soft touch juga ya. Nah, ini ada soft touch juga, enak nih untuk naruh tangan, ditambah sisi ini juga enak untuk naruh tangan. Oke, dan ini juga ada apa lagi ya? Bagian depan ini, di bagian tengahnya ini ada untuk mengatur AC sama, dan juga ada untuk charger ya, untuk melakukan charger juga sama. Jadi untuk melakukan charger bagian belakang tidak perlu khawatir, ada 2 ya, ada 2 lubang untuk melakukan charger di bawah sini, di bawah AC ada 2 lubang. Di sini juga ada untuk penyimpanan bagian sisi kiri dan sisi kanan. Oke, sorry bro. Lagi ya. Untuk kursinya atau bangkunya
Di belakang sama, untuk tinggi saya 180 cm ya. Ini paha saya tidak tertumpang seluruhnya. Jadi kondisinya seperti ini. Masih juga ada sisa lah beberapa. Oke, mungkin itu aja yang bisa disampaikan di kondisi di belakang. Ini juga ada alur-alurnya. Ada ambient light-nya ya, bagian depan nih kelihatannya. Bukan di bagian ini, di depan ada ambient light-nya, ada warna-warna yang bisa kita atur. Warna biru, warna kuning, ada beberapa warna lah. Jadi kalau di sini nggak ada ambient light-nya nih, nggak kelihatan. Depan ada. Oke, itulah yang saya rasakan untuk merasakan bagaimana duduk di posisi penumpang depan dan merasakan untuk duduk di penumpang belakang. Semoga bermanfaat. Jika ada yang ingin ditanyakan, tulis di kolom komentar kira-kira apa yang kurang untuk disampaikan pada bangku belakang dan juga bangku depan mengenai Yaris Cross ini. Ya, hal yang kita sudah duga adalah seperti yang bisa disaksikan di layar. Ada informasi di head unit yang sengaja saya coba ambil atau rekam, dan pemirsa semua bisa saksikan sendiri, di mana kondisi pulang dari Ciater ya, di mana saat berangkatnya itu hasil MID-nya terlihat menurun dari kondisi saat menggunakan jalan tol ya, terlihat lebih boros, tapi saat pulangnya luar biasa sekali. Jadi kalau saya amati itu dari animasi yang berjalan itu hampir semua pergerakan di 35 km kurang lebihnya ya, itu benar-benar hanya menggunakan dari motor listrik saja. Jadi motor bensinnya tuh benar-benar terlihat nganggur ya. Tidak ada pergerakan atau animasi dari motor bensin menggerakkan dari rodanya. Yang terlihat hanya di head unit ya adalah dari motor listrik, dan terlihat baterainya itu full gitu. Oke, kita udah sampai nih di tempat awal untuk keberangkatan, dan ternyata average atau rata-ratanya 20,2 km per liter dengan jarak tempuh kurang lebih sekitar 354,2 km. Barnya masih tersisa sekitar 3 bar ya, tadi berangkatnya full. Terus ini masih bisa perjalanan sekitar 168 km lagi dengan sisa bensinnya ya. Trip time, EV driving ratio 79%. Mantap ya. Pokoknya ini adalah informasi yang ada di MID yang udah kita reset 0 pada saat berangkat. Semoga bermanfaat untuk informasi yang ditayangkan di video kali ini. Baik, demikianlah pemirsa, sobat otomotif semua. Jadi sudah 3 part kita sediakan waktu untuk membahas tentang Toyota Yaris Cross HEV ini. Dan jika ada yang kurang dari 3 video yang sudah kami buatkan untuk pemirsa semua, jangan sungkan untuk tuliskan di kolom komentar. Apa yang kira-kira ingin dibahas juga jangan sungkan untuk tulis di kolom komentar. Pasti saya akan usahakan untuk mengulas lebih lanjut lagi semua pertanyaan-pertanyaan yang mungkin belum terjawab dari 3 video yang sudah dibuat. Semoga bermanfaat dan kita ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih atas segala support dan dukungannya, sudah menekan tombol subscribe, like, dan share-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Yes,